Lanjut dari tujuan pembelajaran yang baru saja kita bahas, sekarang kita akan masuk ke inti teknisnya, yaitu memahami indikator kinerja utama dalam iklan digital. Mengapa ini sangat penting? Karena di dunia digital, setiap sen yang kita keluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Analisis data iklan bertujuan agar kita sebagai pemasar tidak lagi menebak-nebak, melainkan benar-benar memahami performa kampanye kita melalui indikator-indikator teknis yang presisi. Ada 5 indikator utama yang wajib teman-teman kuasai. Pertama adalah impressions, yang mengukur seberapa sering iklan Anda muncul di layar audiens. Kedua, click-through rate, CTIAR, yang menunjukkan seberapa menarik iklan tersebut sehingga memicu orang untuk mengkliknya. Ketiga, conversion rate, metrik krusial yang memberitahu kita berapa banyak dari klik tersebut yang benar-benar berujung pada transaksi. Selain itu, kita juga harus memantau efisiensi biaya melalui cost per click, CPC, dan tentunya return on ad spend, ROAS, untuk melihat keuntungan yang dihasilkan dibandingkan biaya iklannya. Dengan memahami indikator-indikator tersebut, kita bisa mengetahui secara pasti apakah iklan yang dijalankan berhasil menarik perhatian audiens, menghasilkan klik, dan yang terpenting, mendorong pembelian nyata. Tanpa pemahaman mendalam ini, teman-teman mahasiswa, iklan hanya akan menjadi biaya operasional yang sia-sia tanpa hasil yang jelas. Lanjut dari tujuan pembelajaran kita, sekarang mari kita bedah satu persatu senjata utama dalam mengukur performa kampanye, yaitu jenis-jenis KPI iklan digital. Teman-teman mahasiswa, memahami metrik ini sangat penting agar kita tahu persis di mana letak keberhasilan atau kegagalan sebuah iklan. Pertama, kita punya impressions atau tayangan. Ini adalah angka yang menunjukkan berapa kali iklan ditampilkan kepada audiens. Fungsinya sederhana namun krusial, yaitu untuk mengukur sejauh mana jangkauan iklan kita di dunia digital. Kedua adalah click-through rate atau CTIAR. Ini adalah persentase orang yang akhirnya mengklik iklan dibandingkan dengan total tayangan tadi. Rumusnya adalah jumlah klik dibagi jumlah tayangan dikalikan 100%. CTIAR adalah indikator utama untuk mengukur tingkat ketertarikan audiens pada pesan visual yang kita sajikan. Selanjutnya, metrik yang paling ditunggu oleh pemilik bisnis yaitu conversion rate. Ini mengukur persentase pengunjung yang melakukan tindakan nyata, seperti melakukan pembelian atau mendaftar. Cara menghitungnya adalah jumlah konversi dibagi jumlah klik dikalikan 100%. Melalui angka ini, kita bisa menilai efektivitas iklan dalam menghasilkan hasil nyata. Kita juga tidak boleh mengabaikan aspek biaya melalui cost per click atau CPC. Ini adalah biaya yang harus dibayarkan pengiklan untuk setiap satu klik pada iklan. Metrik ini adalah kunci untuk mengukur efisiensi biaya iklan kita. Terakhir, ada return on ad spend atau ROAS. ROAS adalah rasio pendapatan yang dihasilkan dibandingkan dengan biaya yang sudah kita keluarkan. Rumusnya, pendapatan dari iklan dibagi biaya iklan. Ini adalah indikator tertinggi untuk mengukur profitabilitas iklan kita. Dengan menguasai kelima jenis KPI ini, kalian akan memiliki pandangan yang sangat komprehensif dalam mengevaluasi kinerja kampanye. Lanjut dari pemahaman kita mengenai jenis-jenis KPI, pertanyaannya adalah bagaimana kita menggunakan semua angka tersebut untuk menilai apakah kampanye kita benar-benar efektif? Pada slide ini, kita akan mempelajari 3 tahapan sistematis dalam mengevaluasi efektivitas kampanye digital agar setiap rupiah yang kita keluarkan tidak terbuang percuma. Tahap pertama adalah analisis data kinerja. Di sini, kita melihat seluruh data kinerja iklan secara menyeluruh untuk mendapatkan gambaran nyata tentang seberapa efektif sebuah kampanye dalam mencapai target awalnya. Tanpa analisis yang jujur pada tahap ini, kita tidak akan pernah tahu apakah kampanye kita sedang berada di jalur yang benar atau justru melenceng jauh. Tahap kedua yang sangat krusial adalah identifikasi masalah.
Data membantu kita menemukan kejanggalan. Misalnya, jika kita melihat CTAR yang tinggi, namun konversi yang rendah, ini adalah sinyal merah yang menunjukkan adanya masalah pada landing page atau penawaran produk kita. Penonton mungkin tertarik mengklik iklan kita, tetapi mereka merasa tidak mendapatkan apa yang dijanjikan saat sampai di website. Tahap terakhir adalah tindakan perbaikan. Evaluasi tidak ada gunanya tanpa aksi nyata. Melalui evaluasi berkala, kita bisa menemukan titik lemah kampanye dan segera melakukan perbaikan strategis. Hal ini sangat penting untuk menghindari pemborosan biaya iklan pada strategi yang tidak memberikan hasil. Dengan mengikuti alur evaluasi dari analisis, identifikasi, hingga tindakan perbaikan ini, teman-teman akan menjadi seorang pemasar yang adaptif dan selalu berorientasi pada hasil. Jadi, pastikan kalian selalu bersikap kritis terhadap data yang muncul di dashboard kalian. Selanjutnya, kita akan bedah lebih dalam bagaimana data-data ini berubah menjadi keputusan bisnis yang besar.